Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Rezeki seret. Emang bener mah kalau misalnya memang ada yang salah gitu dalam keseharian IPA gitu. Jadi menyebabkan rezeki seret. Seret. Kita lihat ya. Boleh mah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rezeki seret. Rezeki ada yang dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Siapapun yang dabah bergerak melatak di muka bumi ini, rezekinya disiapkan oleh Allah. Artinya ada jaminan rezeki. Allah tahu penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua telah jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Rezeki ini di mana? Bisamai rojaqakum, kata Allah, di langit. Allah kirimkan rezeki awalnya ada di langit. Surat Az-Zariyat ayat 22. Artinya semua kita dabah, makhluknya Allah, semuanya termasuk kita. Rezekinya disiapkan ada di langit. Bagaimana menjangkau langit? Akhirnya Allah turunkan ke muka bumi. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hei manusia, manusia bukan kalian. Manusia. Yang namanya manusia kata Allah silahkan makan. Semua yang ada di muka bumi syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Daging sapi halal apa haram? Halal. Kalau boleh nyolong? Haram. Haram. Daging kambing halal apa haram? Halal. Kalau seandainya orang ini darah tinggi maka daging kambing thayyib enggak? Enggak tuh ya. Es krim halal apa haram? Halal. Kalau orang bengek, orang asma, makan es krim, Tam. thayyib enggak? Enggak. Syaratnya halalan thayyiba. Udah mah halalan thayyiba. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata. Jadi pertama dari langit, Az-Zariyat 22, diturunkan ke muka bumi, disiapkan buat kita, semua manusia, nah ke muka bumi. Semua makan, syaratnya halalan thayyibah. Ternyata tidak cukup. Akhirnya oleh Allah diberikan hanya kepada orang beriman. Kita lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah semua yang baik yang aku rezekikan buat kalian. Jangan menyedikatkan Allah ketika ibadah kepadanya. Nah, tadi ya ayyuhannas, hai manusia. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Anda lihat ya ayyuhannas, kata Allah halalan thayyibah. Yang halal yang thayyib. Artinya kalau tidak halalan thayyibah temannya setan. Berubah. Dan tadi di langit turun ke bumi. Berubah jadi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Artinya khusus orang yang beriman. Semua makan yang di muka bumi halalannya hilang. Thayyiban. Yang baik. Kenapa? Orang yang beriman nggak bakal makan yang haram. Tadi kan manusia. Sekarang orang beriman. Orang beriman nggak bakal jadi koruptor. Orang yang beriman nggak bakal jadi garong, jadi pencuri, nggak bakal jadi begal. Orang yang beriman. Hanya yang baik yang diberikan kepada kalian. Setelah kita makan yang baik, apa kata Allah? Waskuru, bersyukur kepadaku. Jangan sikatkan aku ketika kalian ibadah kepadaku. Tuh, khusus orang beriman. Punten, kata Ipah. Kenapa rezeki seret? Ini yang ketiga. Jangan-jangan iman kita kurang. Karena misalnya yang namanya orang beriman, waskuru,
lillahi andada wa antum ta'lamun. Ketika kalian sudah makan rezeki yang baik, yang thayyib tadi, halalnya sudah hilang, maka bersyukur dengan nikmat Allah. Karena nggak semua orang diberikan nikmat kayak kita. Ketika kita ibadah, jangan menserikatkan Allah dalam kita ibadah. Nanya dengan diri kita. Apakah kita masih pernah ke dukun? Apakah percaya dengan ramalan bintang? Apakah percaya dengan burung buak bunyi? Apakah percaya Anda dengan ada sesuatu, misalnya ada kucing kelindas mobil kita dan seterusnya, percaya nggak yang begitu? Artinya iman kita belum mantap. Nanya diri kita, sudahkah segala perintah Allah dikerjakan? Sudahkah segala yang dilarang oleh Allah dijauhi? Ipah tadi nanya, jangan-jangan kita punya dosa beneran. Makanya orang yang banyak bertaubat, oleh Allah diberikan rezeki yang banyak. Coba Anda silahkan lihat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan yang ikhlas hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mau apa mau? Mau. Syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan adalah salah. 2. Minta ampun kepada Allah dengan dosa yang saya lakukan. Yang 3. Mohon ampun kepada Allah. Saya janji bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi. Dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Itu syaratnya. Ketika rezeki kita seret, nanya dengan diri kita. Benar belum? Semua yang Allah perintahkan udah kerjakan semua belum? Ada yang terlewat nggak? Sudahkah yang dirang oleh Allah dijauhi oleh saya? Masih kesentuh nggak sama kita? Termasuk banyak bersyukur IP. Kita lihat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, dilipat gandakan nikmatnya diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Syukur itu orang yang punya nikmat. Maaf, badan sehat. Waktunya ngaji. Ngaji. Duit ada. Kata guru ngajinya, ibu-ibu sumbang teman kita yang kena banjir, yang kebakaran, yang kena tsunami, yang rumahnya longsor. Nih duitnya, syukur. Orang kufur mana? Jangan-jangan rezeki seret gara-gara kufur. Badan sehat, ibu ngaji, kagak. Kepala gue puyeng. Sehatnya disembunyikan. Kufur nggak? Kufur. Duit ada. Ada orang yatim, fakir miskin minta. Alah, berboro ngasih yatim, gue jangan punya duit. Kufur. Inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jangan-jangan kufur nikmat. Jangan-jangan tidak bertaubat. Makanya perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Nuh 10, 11, 12. Kata Nabi Nuh, "Hei umatku, kalian beristighfarlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun." Maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Maka bumi menjadi subur makmur loh jinawi. Rezeki kalian jadi banyak. Anak-anak kalian jadi banyak. Maka Allah berikan kepada kalian sungai yang mengalir di kebun-kebun yang subur. Yang namanya kebun dan sungai itu rezeki yang barokah, yang melimpah ruah dari Allah bagi orang yang bersyukur, yang banyak istighfar. Makanya banyak taubat, insya Allah rezeki kita semakin melimpah ruah. Amin. Amin. Jelas banyak bertobat pesan Mama tadi awal nih. Dan selalu bersyukur. Supaya rezeki kita nggak seret. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Jangan Jadi kufur. jangan merasa gue paling susah. Lihat orang lain yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah saya punya rumah sendiri walaupun kecil. Orang masa umur-umur ngontrak. Iya. Alhamdulillah punya rumah, orang motor butut geng punya. Alhamdulillah mata bisa melihat orang semenjak lahir buta. Itu yang boleh jadi kurang dalam diri. Kurang bersyukur. Oke. Baik, jamaah setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Rezeki seret. Seret. Penyebabnya mah apakah bisa karena kan penyebabnya karena kita kurang bersyukur gitu mah, atau kita jarang bersedekah segala macam gitu. Pelit. Korek. Silakan Ipah lihat Al-Baqarah 268.
As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Padahal Allah menjanjikan karunia yang sangat banyak. Allah banyak sekali karunianya. Apa maksudnya? Kalau orang yang pelit koret kedekut mereka hese buntut kasiran pantatnya kuning. Orang tadi kemasukan setan dari pintu yang ke-7. Masya Allah, karena setan masuk dari 10 pintu. 10 pintu. Itu setan masuk. Kalau mau sedekah jangan, lu kebanyakan sedekah miskin. Duit 1 juta, kasih orang 100.000. Tuh coba kalau nggak dikasih, duit ke 1 juta, jadi 900.000 gara-gara sedekah. Itu kerjaan setan. Contoh, mak-mak mengajian, kan ngajar mak-mak. Ibu-ibu, tuh sekarang mau santunan yatim. Kumpulin duit, ambil kecerekan teh, eta teh geuning tromol. Di tas ada duit peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, cepek, gotun. Tahu gotun? Enggak tahu Mas Ya, semuanya. orang kampung rumah gua orang Tanah Abang tahu. Kan gua kagak tahu gotun. Gotun. 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 5 perakan. Tromol lewat, ngubek tasnya lama. Diam ya, emak-emak. Ya. Yang dimasukin tromol sabaraha. 2.000. Tuh kan. Kalau berdoa ya Allah minta rezeki yang Banyak. ya Allah minta umur yang Panjang. sedekah sabaraha. 2.000. Makan kemiskinan lu koret. Itulah penyebab kenapa rezeki seret karena berhitungan. Allah sama kita nggak berhitungan. Iya. Bagi tahu. Makanya malaikat tiap pagi nih kita semua turunin malaikat 2 dari langit. Kata malaikat yang satu, ya Allah berikan rezeki yang banyak dan melimpah bagi orang yang bersedekah. Datang lagi malaikat, ya Allah sempitkan rezeki dia yang berhitungan yang koret. Makanya hidup banyak sedekah, insya Allah rezeki melimpah ruah. Jangan jadi orang koret, nikmati kemiskinan hidup. Itu janji Allah. Baik, Mas. Mah, kalau kita habis sholat subuh, terus kita tidur lagi, Pak. Apakah itu juga salah satu penyebab rezeki kita seret, Pak? Oke, beda. Kalau seandainya orang ini kerjanya siang, malam dia tertidur sampai subuh. Habis subuh dia tidur kesiangan. Kalau kata emak di Ciamis dulu baheula, mamah lagi kecil tahun 50-an. Jangan tidur habis subuh. Di rezeki lu dipatok ayam. Kata emak. Tapi kita yang kerja di TV ini kadang-kadang malam begadang. Habis sholat subuh ada waktu sedikit tidur, itu bukan dipatok ayam. Memang saat itulah yang salah. Dari habis subuh terus sampai jam 11, setengah 12. Matahari masuk tuh dari kaca, udah kejemur panas. Itu mah keblok, macam dong gue salah. Kasur sampai panas. Jadi kalau hanya sekedar untuk menghilangkan lelah itu boleh. Boleh, oke. Ya. Baik, Ma. Nah, Ma, kalau misalnya kita bersedekah tapi itu agak dibatasin karena kita bayar utang banyak, Ma. Bayar utang saudara, orang tua segala macam kayak gitu. Rasul mengatakan makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekah sesuai kemampuan, jangan berlebihan. Kalau kita tahu duit kita sedikit, segini, ya sedekah sedikit. Itulah tanda orang yang takwa. Coba Ipeh lihat surat Ali Imran 134. 133 dulu deh. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu meraih ampunan Allah, segera kamu meraih surganya Allah yang luasnya surga langit dan bumi, yang Allah sediakan buat orang takwa. Siapa dia? 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit sesuai kemampuan. Yang namanya sedekah ada 2. Sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib 1 zakat. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Yang kedua yang namanya wajib adalah karena adanya perkawinan. Agus nikah dengan Ita. Gara-gara nikah sama Ita, Agus wajib membiayai hidup Ita. Yang ketiga, liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yang ketiga karena keturunan. Agus nikah sama Ita, punya anak 2. Agus wajib biaya hidup anak ini, kalau tidak dosa. Yang keempat, yaitu nazar. Kalau anak saya sembuh dari sakit yang sekarang di rumah sakit, saya akan memberi fakir miskin duit sekian. Itu nazar. Yang kelima, yang wajib itu adalah denda.
Misalnya siang hari di bulan Ramadan lagi puasa, dia berhubungan badan, memerdekakan budak belian, puasa 60 hari berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin 60 orang. Ini yang 5 wajib. Wajib. Sedekah sunat tadi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nggak ada ketentuan. Zakat syarat zakat ada 5. Islam merdeka, pendidikan sempurna, haul nisab. Apa yang dijakatin beda-beda persentasenya. 1, harta. 2, perniagaan. 3, peternakan. Yang keempat, pertanian. Kemudian yang kelima, zakat rikaz. Rikaz itu temuan. Kemudian yang keenam, zakat fitrah. Beda-beda. Zakat mal 5%, 2,5%. Zakat perniagaan 2,5%. Zakat binatang 2,5%. Misalnya Ipah punya onta 40, zakatnya 1 onta. Amin. Punya onta nggak? Belum mah. Emang rencana mau beli loh. Terus kalau misalnya zakat pertanian, beda. Kalau sawah Ipeh diairi dengan air hujan, zakatnya 10%. Kalau dapat beras 920 kg, zakatnya 10%. Kalau airnya diangkatin pakai kincir, diguyur sama kita, dibawain, itu hanya 5%. Zakat sedikah, harta temuan 20%. Beduk beli tanah, mau bangun rumah. Begitu bikin septic tank, ada emas, sekotak. Waduh. Zakatnya 20%. Kalau dalam Islam, di negara kita diambil pemerintah. Bener. Iya, Mak. Ingat nggak zaman Soekarno? Ada orang menemukan berlian, diambil gitu. Yang nemunya ke dalam beda. Kemudian ada zakat fitrah. Jadi tidak sama IP. Mah, nih apakah betul, Mah? Ketika kita banyak melakukan maksiat menyebabkan rezeki kita seret. Betul. Kalau memang betul, kenapa banyak orang yang masih suruh melakukan maksiat tapi rezekinya lancar-lancar dan Istidraj. Iya. Iya, udah baik, Pak, kalau gitu. Kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, tadi dijawab sama Mama langsung tuh, itu namanya istidraj. Kalau kita banyak maksiat, maka menyebabkan rezeki kita seret. Ada orang yang maksiat terus tapi rezekinya lancar, besar, itu namanya istidraj. Istidraj apa sih, Pak? Istidraj itu dia jauh dari Allah, tidak beriman. Iya. Makanya tadi pertama dari langit diturunkan ke muka bumi, tadi dari langit Az-Zariyat 22 diturunkan ke muka bumi, Al-Baqarah 168. Awalnya halalan thayyibah, halalnya dihilangkan karena apa? Hanya orang yang beriman, Al-Baqarah 172. Dari situ kenapa dikatakan istidraj? Dia jauh daripada iman. Mencari rezekinya, dia dengan mencuri, dengan korupsi dan seterusnya, dengan mengganti-ganti angka, deketansi dan seterusnya, banyak cara yang mereka lakukan. Itu adalah istidraj. Itu diuji oleh Allah, makan loh. Kalau kata orang Sunda namanya, orang Betawi namanya ngambul. Oh. Anak bedu yang usia 8 tahun lagi flu. Iya. Jangan minum air es ya sayang, nanti mungkin mangpet tuh hidung. Nih anak bolak-balik ngambil kursi naik, ngambil itu kulkas, makan es krim ngumpet-ngumpet. Jangan, taruh. Emaknya di kamar lagi nyusuin adeknya, ngambil lagi. Marah bini loh. Ambil nih, makan sama tempatnya sekalian, ngambulin. Kalau orang Sunda bilang namanya nyungkun. Nah, oleh Allah dia rezeki banyak, tidak mau ibadah, maka istidraj. Makan lo cuma dunia doang, nggak dapat apa-apa. Biar makin jauh dari Allah ya, Maya. Iya, oke. Baik, Ma. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah dari Iqbal Lubis 77. Iqbal Lubis 77, kayak S. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Iqbal Lubis 77. Galau nih, Ma. Ya naon? Mah, salah satu calon wali kota pilkada ini, si A melalui tim sesnya menawarkan uang 100.000 kepada saya dengan maksud agar pas hari pencoblosan nanti agar mencoblos si A. Tiba masa pencoblosan saya memang mencoblos si A. Pertanyaannya, apakah rezeki uang 100.000 itu halal untuk saya gunakan beli bahan sembako untuk anak istri saya? Kalau dikatakan ada ijab kabul, nih gue kasih duit peceng ya, tapi nusuk gue. Artinya uang sogok. Yang nyogok dan disogok pinar masuk dalam neraka. Kecuali datang nih ke lapangan. Sekarang mah lagi musim corona nggak ada lapangan. Lapangan puluhan ribu. Bagi-bagi kaos, bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit.
Tapi tidak ada ijab kabul. Lu ambil duit gue, nusuk gue, nggak ada ijab kabul. Itu mah rezeki. Ambil tuh kudungan, ambil tuh kaos, ambil tuh sembako, ambil duit. Soal nusuk makan lu ber terserah gue. Karena tidak ada transaksi. Yang namanya sogokan itu kalau ada ijab kabul. Itu. Transaksi tidak terlihat, ijab kabul itu tidak ada gitu ya Pak. Berarti tidak halal ya Mak ya? Karena mereka banyak yang begitu jadi. Karpetnya di musola diambil lagi. Iya. Batu batnya diambil lagi. Depan rumahnya jalan ditutup. Ada yang kayak Karena mereka nggak ikhlas. Ada udang di balik batu. Itu kemasukan setan dari pintu yang kelima. Memuji seseorang dengan adanya harapan. Harapan tiada, hidupku merana. Baik Mah. Nah pertanyaan selanjutnya dari Umu Maira Ruslan. Umu Maira Ruslan. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa? Kenapa usaha saya akhir-akhir ini sepi ya Mah? Udah berusaha berdoa sedangkan saya merawat orang tua Mah. Katanya saya pernah dengar kalau merawat orang tua rezeki akan diberi kemudahan, dilancarkan. Nah ini saya harus bagaimana Mah? Anda niatnya ngurusin orang tua ikhlas karena Allah. Kalau Anda ngurusin orang tua semoga rezeki saya dilancarkan, artinya Anda berharap dunia. Kita lihat dalam surat Hud ayat 15. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha wa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa di antara kalian yang berharap dunia dengan semua perhiasannya, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dunia aku berikan yang sempurna pahala mereka, di akhirat nggak dapat apa-apa. Ngurusin emak pengen dapat rezeki yang banyak, artinya nggak ikhlas. Keikhlasan itu merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahu dinahu nafa al-bainat 5. Aku perintahkan kalian ikhlas ketika berdoa kepada Allah. Jadi meluruskan niat kita hanya karena Allah, bukan yang lain. Nah, untuk bisa memperlancar rezeki kan salah satunya adalah dengan cara silaturahim, silaturahmi ya. Nah, kalau kita memutus tali silaturahmi, apakah itu juga bisa menyeratkan rezeki kita, Mah? Man habba ayyubsatallahu bi rizqi wa yusawi fi altalihi fal yasir rahmahu. Siapa yang pengen rezeki yang banyak, umurnya panjang, banyak silaturahim. Apakah dengan kita mutusin silaturahim rezeki seret? Benar. Coba kita berangkat haji, berangkat umroh di masjid, nungguin asar, nungguin isya, ketemu teman-teman ngobrol, nyambung. Usaha dia sama usaha kita, makin banyak silaturahim, makin banyak rezeki kita. Berbeda, yang udah deket aja kita mutusin. Biasanya rezeki dari dia lancar, gara-gara mutusin silaturahmi terputus dari dia. Benar. Betul. Makanya dengan kita banyak bersilaturahim, umur kita jadi panjang, banyak yang doain, boleh jadi umurnya benar-benar panjang, atau walaupun kita mati umur muda, nama kita dikenang orang, jasa kita banyak. Baik. Setelah berbuat baik walaupun orang itu nggak baik sama kita ya Maya. Berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Oke, seperti pertanyaan berikut ini, jangan tunda-tunda. Karena kita akan jawab pertanyaannya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada saya apa? Ucut. Saya masih kelas 3 SMA. Saya ingin bertanya nih Mah, apa sih Mah menurut Mama kriteria rezeki dalam pandangan Islam juga? Dan ada juga contohnya Mah, ada yang saya lihat ilmunya banyak, tapi hartanya pas-pasan, hidupnya pas-pasan atau miskin Mah. Ada juga yang kaya tapi sakit-sakitan, susah makan gitu Mah. Mohon penjelasannya ya Mah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Icut. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah, syukur itu baik baginya. Kalau dia dapat musibah, ujian, kesengsaraan, dia bersabar-sabar, itu baik baginya. Jadi dari sini kita bisa lihat rezeki bukan hanya uang. Maaf, konotasi di kita mengatakan, si anu hidupnya berhasil, dia kaya. Dia pejabat, rumahnya gede, mewah luar biasa. Bukan itu rezeki. Sesuatu yang kita mensyukurinya, itu rezeki. Begitu banyak orang yang kaya raya curhat, tiap hari nangis sesenggukan. Betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi dia bahagia. Kenapa? Syukur dalam dada. Ada Dia kebahagiaan. bersyukur, alhamdulillah.
Nasi pulen sama oseng-oseng kangkung goreng tempe udah nikmat banget. Benar, Mah. Coba orang kaya makan di restoran mahal, sekali makan maaf, teh aja 50.000 segelas. Benar. Gue sampai mikir, ya Allah sayang amat, coba gue kasih anak yatim. Ya, itu benar, Mah. Berapa banyak orang yang kebagian. Kita makan sama teman beberapa orang, ya Allah, benar, 2 juta. Sayang banget kalau kata mama. Makanya sekali lagi kita berpijak di tanah. Saya ini siapa? Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya ada, matinya dibawa. Mana yang milik kita? Amalan yang saya kerjakan ketika saya diberikan amanat oleh Allah. Makanya bersyukur segini alhamdulillah, segini alhamdulillah. Emang itu rezeki kita, betul. Jangan iri. Betul. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Jangan iri, masing-masing dapat. Iya. Siapa cepat, dia dapat. Oke, baik. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kaget. Mama, nah Ma ini ada pertanyaan lagi nih Ma. Top. Dari jamaah lewat virtual, silakan. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ya naon. Saya Nurmala. Pengen bertanya sama Mama. Enggak Nurmala. Emang saya selama ini selalu bersyukur dengan keadaan yang seperti ini Ma. Cuma saya pengen bertanya, rezeki saya sepertinya seret aja Ma. Kurang gitu mah. Saya padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari rezeki. Apakah ada kesalahan saya atau amalan saya masih kurang bagus gitu mah? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Nurmala. Saya tidak menjas Anda, tapi saya menjawabnya dengan Al-Qur'an. Kenapa ada manusia yang ibadahnya rajin banget? Misalnya rajin tahajud sampai jidatnya hitam, tapi kok hidupnya masih pas-pasan. Punten sekali. Boleh jadi kalau Anda atau yang seseorang tadi diberikan kekayaan yang banyak, jadi sombong. Betul. Gue nggak siap. Koret. Kemasukan setan. Allah takut sayang dengan hambanya. Tidak sedikit kita melihat saudara kita, keluarga kita, baru kaya sedikit belagunya minta ampun. Ini dadaku. Mana dadaku? Tidak sedikit orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, pelit, koret. Saking koretnya, dosanya diminta aja nggak mau. Ya Allah. Jangankan dengan orang yang di luar. Pembantunya, sopirnya aja dijatah. Survei membuktikan. Kata Allah dia tidak layak. Contoh ada orang ibadahnya rajin banget. Teman-temannya sampai berpikir, kok kehidupannya begitu ya? Suatu ketika dia dengan teman-temannya pergi ke suatu tempat, pinjam mobil rental. Ada orang yang ngebut-ngebut, wah! Kalimat kotor keluar termasuk anggota ragunan di absen sama dia. Baru terjawab di sini, oh ternyata rental aja dia masih belagu. Apalagi punya mobil pribadi, itu jawabannya. Makanya hilangkan kesombongan. Sombong itu hanya milik Allah. Selendangnya Allah. Siapa yang melakukan kesombongan artinya melawan kehendak Allah. Wala tusair haddaka linnas wa la tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Luqman 19. Jangan melengos ketemu orang keras sombong merasa gue punya kelebihan. Jangan congkak berada di muka bumi. Allah benci orang sombong dan bangga diri. Jadi alhamdulillah dengan apa yang ada. Boleh jadi di akhirat Anda diberikan sesuatu. Sekali lagi, rezeki bukan hanya uang, bukan kekayaan, bukan harta benda. Tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Iya. Begitu. Baik. Biar banyak kita mensyukuri nikmat. Lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Kita bersyukur. Soal ibadah, lihat ke atas. Itu yang paling benar. Iya. Baik Mas Bedu, Mama, dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Amin, kita ya Allah. makin bersyukur atas kenikmatan atau rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan berupa uang ya Maya, tapi kesehatan, Mata kebahagiaan, mata melihat itu semuanya rezeki dari Allah. Dan kita senantiasa selalu bertaubat ya Maya, istighfar agar rezeki kita tidak seret.
Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Jadi seret ngomong. Jadi ngomongnya seret. Rezekinya mah nggak seret, ngomongnya seret. Ngomongnya seret gini. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita yang terbaik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu, tidak akan terhitung banyaknya, saking banyaknya nikmat dari-Mu ya Allah. Namun ya Allah, begitu banyak teman kami, saudara kami, keluarga dan tetangga kami, karena mereka tidak punya uang, mereka mengadakan tidak punya rezeki. Padahal mereka punya rumah, makanan mereka kenyang, pakaian mereka cukup. Sementara Rasul mengatakan siapa yang mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, tidak akan telanjang dan tidak akan kelaparan. Kami yakin janji-Mu tidak akan Engkau nodai, karena Engkau selalu menepati janji yang Engkau ucapkan. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan. Tanamkan dalam dada kami tentang rasa syukur. Tanamkan dalam dada kami Engkau yang tahu kebutuhan kami. Sementara kami tidak tahu apapun ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Rezeki yang banyak buat menolong orang yang perlu pertolongan. Rezeki yang banyak buat membantu orang yang perlu bantuan kami. Limpahkan rezeki yang banyak kepada kami ya Allah. Untuk meringankan beban saudara kami yang keberatan ya Allah. Tentu dengan izin darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk tausiah dari ibunya. Terima kasih Ma. Ipe, terima kasih Mas ya. Fidu. Ada Bawi, terima kasih buat musiknya dan lagu-lagunya. Terima kasih juga sekali lagi buat jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.